Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadira, NIM 2220 238 8620 8098, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, video ini sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ahdar MPDI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, mental, dan pikiran. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal dengan istilah tilmiz atau sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar, dan thalibul ilm adalah orang yang menuntut ilmu dan biasa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan pertama. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka perlu bimbingan dan pengarahan yang konsisten dan berkesinambungan menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Peserta didik tidak hanya sebagai objek atau sasaran pendidikan, tetapi juga sebagai subjek pendidikan. Diperlakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kedudukan peserta didik. Peserta didik adalah pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan serta memiliki cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya dapat terpenuhi. Jadi dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang harus diperhatikan. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus diberikan kepada peserta didik atau anak didik. Peserta didik sebagai manusia yang memiliki akal harus dibina dan dibimbing sebaik mungkin dengan perantaraan pendidik atau guru. Pendidik harus memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan dalam proses belajar mengajar. Peserta didik adalah amanat bagi para pendidiknya. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik, begitu pula dengan sebaliknya. Ada beberapa hal yang terkait dengan hakikat peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu yang mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya yang harus disesuaikan dengan proses pendidikan. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebutuhan, diantaranya kebutuhan biologis, rasa aman, rasa kasih sayang, rasa harga diri, dan realisasi diri. Yang terakhir adalah tugas dan kewajiban peserta didik. Al-Abrashi menyatakan bahwa di antara tugas peserta didik dalam pendidikan Islam adalah yang pertama, sebelum belajar ia hendaknya terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat yang buruk. Yang kedua, niat belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadilah. Yang ketiga, hendaknya bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh sekalipun. Dan yang terakhir, memaafkan guru apabila mereka bersalah, terutama dalam menggunakan lidahnya.
Atiyah Al-Abrashi mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa dilakukan peserta didik adalah yang pertama, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Yang kedua, peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Dan yang terakhir, tidak terlalu sering menukar guru dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.